Di luar Albert mondar-mandir sangat jelas terlihat di wajahnya tersirat rasa khawatir. Pak Ahmad berusaha membujuk Albert agar tetap tenang. Satria hubungi Cindy dan juga orang tua Adele. Bawa baju ganti sekalian, titah Albert. Baik tuan, ucap Satria. Tuan muda tenanglah Nona Adele pasti akan baik-baik saja. Daripada tuan mondar-mandir di sini lebih baik tuan muda berdoa untuk keselamatan Nona di dalam agar operasinya berjalan dengan lancar, ucap Pak Ahmad dengan lembut. Bagaimana aku bisa tenang paman? Istriku terluka parah gara-gara aku, ucap Albert sedih. Tuan muda, Adele bukanlah wanita yang lemah, percayalah pada paman, ucap Pak Ahmad lembut. Albert menghela nafasnya kasar. Dia merasa bersalah karena telah memaksa Adele untuk ikut bersamanya ke perusahaan. Albert mengajak Adele bukanlah tanpa tujuan. Dia sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk Adele, namun takdir berkata lain. Burhan berusaha mengeluarkan peluru dari tangan Adele. Dia juga meminta Dr. Lydia sebagai pendampingnya mencari stok darah yang tersedia di rumah sakit karena Adele kehilangan banyak darah. Dr. Lydia, tolong lihat stok darah yang masih tersedia. Golongan darahnya tolong dipercepat, titah Dr. Burhan. Baik dokter, ucap Dr. Lydia. Dr. Lydia langsung bergegas keluar mencari stok darah golongan A di bank darah. Saat membuka pintu, Albert langsung menghampiri Dr. Lydia menanyakan kondisi istrinya. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Tanya Albert. Maaf tuan, saya belum bisa memastikan kondisinya karena saya harus segera ke bank darah, jika tidak pasien akan dalam bahaya, ucap Dr. Lydia. Dr. Lydia langsung pergi meninggalkan Albert. Dia mencari apa yang dia butuhkan. Untung masih ada 2 kantong darah, ucap Dr. Lydia. Dr. Lydia mengambil 2 kantong darah kembali masuk ke ruangan Adele. Dia langsung memberikan darah tersebut kepada Burhan. 1 jam kemudian, lampu kini sudah padam, pertanda kalau operasinya sudah selesai. Albert mengucap syukur, air matanya tak bisa terbendung lagi. Dia menangis untuk yang kedua kalinya karena Adele. Burhan menghela nafasnya lega saat peluru berhasil tercabut, seakan memikul benda berat yang bertumpuk di pundaknya. Burhan berkali-kali mengucap syukur jika sudah berurusan dengan Albert, maka nyawa taruhannya. Cindy dan juga kedua orang tua Adele datang tepat saat lampu ruang operasi padam. Fatimah datang dengan bercucuran air mata mendengar anak sematawayangnya kini sedang terluka parah. Rasa bersalah semakin menyeruak di hati Albert. Dia menyambut kedua mertuanya dengan kepala tertunduk. Brooke, ayah, ibu maafkan Al karena tidak bisa menjaga anak kalian, ucap Albert bersimpuh di hadapan kedua orang tua Adele. Yusuf memegang kedua bahu Albert. Dia menyuruh Albert untuk berdiri. Yusuf tahu perasaan Albert saat ini, menantunya pasti merasa bersalah. Tetapi di balik semua itu ada Tuhan yang lebih tahu kapan kita sehat, celaka, susah, senang dalam putaran roda dunia. Tidak ada yang menginginkan peristiwa ini terjadi. Namun kita harus tetap menerima semua koda dan kodar yang telah ditetapkan. Bangunlah nak, ucap Yusuf. Albert merasa gagal menjadi seorang suami untuk Adele. Selama ini dia selalu dilindungi oleh istrinya, bahkan sampai saat ini dia masih belum bisa menjaganya. Nak Al, kami tidak menyalahkanmu atas semua yang terjadi, anggap saja ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan dalam rumah tanggamu, ucap Fatimah. Kakak, bagaimana sekarang keadaan kakak ipar? Tanya Cindy. Terima kasih ayah, ibu kalian adalah orang tua yang hebat, beruntung Adele memiliki orang tua yang baik seperti kalian. Sekarang dokter masih menangani Adele, tapi sepertinya operasinya sudah selesai. Kita tunggu dokter keluar untuk menanyakan bagaimana kondisi Adele sekarang, ucap Albert. Ceklek, Albert memutar tubuhnya saat mendengar pintu terbuka. Dia langsung berlari menghampiri Burhan. Bagaimana kondisi Adele, Burhan? Tanya Albert. Operasinya berjalan dengan lancar, meskipun ada kendala karena peluru susah dikeluarkan. Pasien juga kehilangan banyak darah meskipun sudah diikat, maka dari itu aku menyuruh rekanku mengambil 2 kantong stok golongan darah A. Beruntung kami masih memiliki cadangan, kalau tidak aku tidak tahu apa yang akan terjadi, jelas Burhan. Albert dan yang lainnya akhirnya bisa bernafas lega. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mendengarkan doa mereka untuk Adele. Kini Adele sudah dipindahkan ke ruang rawat VVIP atas perintah dari Albert. Fatimah dan Yusuf berdiri di samping Adele, begitupun dengan Albert. Anak ayah, cepat sadar ya nak. Ayah tahu kamu itu kuat, ucap Yusuf lembut. Nak, ini ibu,
Udah lama kita gak ketemu ya, cepat sadar, nanti kalau kamu udah sembuh kita masak makanan enak kumpul bareng lagi, ucap Fatimah. Hati orang tua mana yang tak sakit melihat anaknya terbaring lemah di atas hospital bed dengan selang di hidung serta jarum infus yang ditancapkan di tangannya. Adele masih betah menutup matanya, mungkin karena obat bius serta tubuhnya masih membutuhkan beberapa waktu untuk sadar. Suara azan berkumandang. Fatimah dan Yusuf berpamitan untuk menunaikan sholat kepada Albert, sedangkan Albert sendiri dia akan menjaga Adele. Nak, Al ayah sama ibu mau sholat dulu, ucap Yusuf. Iya silakan ya, biar Al yang jagain Adele, nanti kita gantian aja sholatnya, ucap Albert. Yusuf dan Fatimah keluar dari ruangan rawat Adele. Saat kedua mertuanya sudah keluar, Albert kembali memandangi wajah Adele yang pucat. Dia memegang tangan istrinya, seorang istri yang selalu menjadi garda terdepan untuknya. Seorang istri yang rela mengorbankan nyawanya. Seorang istri yang tidak memandang fisik suaminya, namun satu hal yang tak pernah Albert ungkapkan kepada Adele yakni tentang perasaannya yang entah apa isi dan deskripsinya. Hanya ucapan terima kasih yang akan selalu aku katakan dan aku ingat kepadamu. Kau adalah harta terindah di kala duniawi, tak bisa membuatku bangkit, ucap Albert membelai wajah Adele. Tok, 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 masuk, sahut Albert dari dalam. Suara ketukan pintu membuat Albert berhenti melakukan aktivitas membelai wajah Adele. Setelah mendapat jawaban dari Albert, Satria datang menghampirinya. Maaf jika saya mengganggu Tuan, ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan saat ini juga, ucap Satria. Ikut aku, ucap Albert bangkit dari duduknya. Albert berjalan menuju sofa yang berada agak jauh dari tempat Adele. Satria mengikuti kemana Albert pergi. Duduk, ucap Albert. Satria duduk di sofa, ia mengeluarkan laptop magnetik miliknya. Tuan, saya mendapat laporan bahwa istri dari Tuan Lukas menjual sahamnya dengan harga yang cenderung murah. Apakah Tuan berniat membelinya? Tanya Satria. Untuk itu kau pasti sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi di sini aku ingin membahas sesuatu denganmu, ucap Albert serius. Katakan saja Tuan muda, ucap Satria. Kau selidiki wanita yang bernama Clarissa Utamu dan juga Edgar Giovanni Christian, titah Albert dingin. Edgar Giovanni, bukankah dia? Tanya Satria. Iya, aku ingin kau secepatnya menyelidiki kedua orang itu, ucap Albert. Baik Tuan, ucap Satria. Aku ingin kau juga sita semua aset yang dimiliki oleh keluarga Lukas termasuk Sonia. Berikan semua buktinya kepada pihak kepolisian, ucap Albert. Baik Tuan, ucap Satria. Adele bangun mengerjapkan matanya menyesuaikan cahaya di sekitarnya. Dia melenguk kecil, tenggorokannya terasa kering. Albert mendengar suara Adele, dia langsung bangkit dari duduknya menghampiri Adele lalu memeluknya. Adele mencoba bangun tetapi Albert melarangnya. Jangan banyak bergerak dulu, kalau butuh sesuatu katakan saja, ucap Albert. Aku mau minum, ucap Adele. Albert mengambilkan segelas air untuk Adele. Dia juga membantu memposisikan tubuh Adele setengah duduk. Gluk, 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 haus sekali ya, tanya Albert. Iya, gak tahu nih, tenggorokan kayak kering gitu, ucap Adele. Istirahatlah, ucap Albert dengan senyuman manisnya. Al, jangan senyum, lama-lama aku bisa diabetes lihat senyuman kamu yang manis itu, goda Adele. Kau ini lagi sakit masih saja bisa bercanda, ucap Albert. Siapa yang bercanda? Aku serius. Coba kau senyum lagi, ucap Adele. Albert menuruti kemauan Adele, dia kembali tersenyum dan senyumannya sangatlah manis menurut Adele. Kan, manis banget deh, jadi pengen ngunyah deh, hihi, ucap Adele terkikik. Wajah Albert langsung memerah. Dia menarik hidung Adele, sungguh istrinya adalah manusia langka yang pernah ia temui selama hidupnya. Meskipun Adele berteman dengan adiknya tetapi Albert sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Adele selalu membuat hidupnya berwarna. Yusuf dan Fatimah sudah kembali dari musola rumah sakit. Alangkah senangnya mereka melihat Adele sudah sadar. Fatimah langsung memeluk putri semata wayangnya. Yusuf mengusap kepala Adele dengan penuh kasih sayang. Ibu jangan kenceng-kenceng meluknya, tangan Adele masih sakit, omel Adele. Fatimah melepaskan perlukannya. Dia memeriksa tangan Adele, takutnya ada yang terluka. Aduh maaf Del, ibu lupa, ucap Fatimah merasa bersalah. Lagian ibu ini main grepek aja, masih ngilu ini, ucap Adele.
Iya kan ibu udah minta maaf, ucap Fatimah. Nak Al, sekarang gantian ayah yang jagain Adel, kamu sholatlah dulu sekalian bareng Satria, ucap Yusuf. Iya ya, kalau gitu titip Adel sebentar, ucap Albert. Yusuf menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Satria dan Albert keluar dari ruangan Adel, keduanya berjalan ke arah musola rumah sakit. Di kediaman Lukas, Sonia dan ibunya diusir dari rumahnya. Para petugas kepolisian menyita semua barang berharga dan juga membekukan semua kartu dimulai dari kartu ATM dan juga kartu kredit. Kenapa kalian menyita semua barang-barangku? Teriak Sonia. Kami mendapat laporan dari Tuan Albert bahwa Tuan Lukas korupsi dan juga melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana, ucap petugas polisi. Tiba-tiba lutut Ibu Sonia menjadi lemas. Tubuhnya ambruk mendengar penuturan petugas kepolisian. Belum sampai di situ, seseorang menelpon kepada Ibu Sonia memberitahukan bahwa perusahaan kini sudah berpindah tangan sebelum laku terjual. "Mah, ada apa?" tanya Sonia. "Sonia, kita jatuh miskin," ucap Ibu Sonia dengan tatapan kosong. "Apa maksud Mama? Aku tidak mau hidup miskin," sewot Sonia. "Perusahaan Papa kini sudah diambil alih oleh orang lain. Kita harus bagaimana Huhu?" ucap Ibu Sonia sambil menangis. "Brooke, ambil koper itu lalu pergi dari rumah ini," ucap petugas kepolisian. Sonia mengepalkan tangannya, dia juga bingung harus bagaimana lagi. Ibu Sonia terus menangis membuat Sonia semakin frustasi. Dia berpikir mencari jalan keluar agar bisa bertahan hidup. Sedari kecil Sonia tak pernah merasakan hidup susah, untuk itu dia harus mendapatkan uang yang banyak dalam waktu dekat. "Arch, awas kau Albert, aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Kau sudah membuat keluargaku hancur dan juga kekayaanku lenyap, akan ku pastikan kau menderita," geram Sonia. Sonia membuka dompetnya, hanya tinggal sisa beberapa lembar uang lagi di dalamnya. Dia memutuskan untuk memesan taksi bersama ibunya. Di dalam benak Sonia hanya ada satu nama, untuk itu dia akan pergi menemui orang tersebut. Berita penangkapan Lukas sudah menyebar di media sosial, dan kabar tersebut sampai kepada Rasya dan juga Indah. "Momi, Lukas sudah ditangkap," ucap Rasya. "Syukurlah, Momi yakin Al akan segera mengungkap semua kebusukan orang-orang yang memiliki niat buruk padanya dan juga keluarga kita," ucap Indah lemah. "Maka dari itu kita harus terus mendoakan kakak Momi Harua tetap semangat untuk sembuh agar kita bisa berkumpul bersama lagi," ucap Rasya. Indah hanya mengangguk lemah. Sampai saat ini kesehatan Indah masih harus terus terpantau oleh tim medis di luar negeri. Rasya sebagai anak yang mendampingi ibunda tercinta tak pernah sekalipun meninggalkan ibunya sendirian. Dia selalu siap siaga memenuhi kebutuhan Indah. Rasya dan juga Adel selalu bertukar kabar. Mereka saling mengabari satu sama lain. Rasya mengabari bagaimana kondisi Indah, sedangkan Adel bertugas untuk mengabari kondisi orang rumah. Sampai detik ini Albert dan Cindy belum mengetahui bagaimana keadaan Indah, namun sejauh ini Adel belum berani memberitahukan kepada Albert kondisi Indah yang sebenarnya karena dia harus memastikan kondisi Albert benar-benar pulih sepenuhnya.